sekalian, dalam renungan Lent ini, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema ajaran tentang berdoa yang diambil dari Lukas pasal 11 ayat 2-4. Inilah firman Tuhan. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Murid-murid Yesus Kristus memohon kepada Yesus untuk mengajarkan mereka berdoa. Dalam konsep mereka, setiap guru perlu mengajar muridnya untuk berdoa. Ayat pertama. Menarik di sini, Yesus tidak hanya mengajar mereka untuk berdoa, tetapi juga mendorong dan menyemangati mereka untuk tekun dan gigih dalam berdoa. Dalam ayat pertama sampai 13, Yesus mengajar mereka berdoa demikian. Dalam Lukas pasal 11 ayat yang kedua sampai keempat, dan Matius pasal ke-6 ayat 9 sampai 13. Yang pertama, memanggil Allah sebagai Bapa. Ayat kedua yang menunjukkan adanya relasi yang sangat dekat, seperti relasi antara seorang anak dengan bapaknya. Demikian juga dengan kita semua, Allah Bapa dengan kita. Kita tidak hanya memanggil Allah sebagai Bapa, tetapi Bapa kami yang menunjukkan kepada Allah adalah Bapa. Dia adalah Bapa, bukan saja bagi saya, tetapi bagi semua orang. Oleh sebab itu, marilah kita datang kepada Allah Bapa dengan kerendahan hati dan percaya Dia adalah Allah Bapa yang berada di surga. Kedua, fokus kita kepada nama Allah Bapa. Ayat kedua, jika kita mengatakan sebuah nama, maka kita sedang berbicara tentang pribadi yang melekat pada si empunya nama. Ketika kita mengatakan dikuduskanlah namamu, maka kita sedang menunjuk kepada pribadi Allah dan Dia adalah Allah yang kudus. Maka kita juga harus mengkuduskan namanya. Mengkuduskan nama Allah ini berarti kita menghormati Allah. Maka kita tidak akan menggunakan nama Allah dengan sembarangan. Kita juga memohon datanglah kerajaan-Mu. Kata kerajaan di sini menunjukkan kepada pribadi yang bertahta, yakni raja yang memiliki kedaulatan penuh. Jadi, ketika kita berkata datanglah kerajaan-Mu, maka ini berarti kita mengharapkan kehadiran Allah sebagai raja di tengah-tengah kita dan memerintah sebagai raja atas kehidupan kita. Jadilah kehendak-Mu, yang menyatakan kita mengharapkan kehendak Allah yang terjadi dalam dunia ini. Ketiga, permohonan berkat jasmani Allah. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Ayat ketiga, Yesus mengajarkan kita meminta berkat jasmani setiap hari dan secukupnya untuk mengingatkan murid-muridnya akan nenek moyang mereka yang bergantung kepada Allah untuk makanan mana setiap hari. Yesus juga ingin kita juga belajar bergantung kepada Allah setiap hari untuk berkat jasmani kita. Yang keempat, mengenai pengajaran Yesus tentang berdoa ini adalah permohonan pengampunan Allah. Ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Ayat yang keempat, Yesus mengajarkan agar kita selalu mengintrospeksi diri dan memohon pengampunan dengan tulus hati kepada Allah. Oleh sebab itu, kita tidak boleh hanya memohon pengampunan dosa dari mulut kita saja, sementara hati kita tetap marah, dengki, dan dendam. Ketahuilah, Allah hanya memberikan pengampunan bagi kita jika kita mengakui dosa kita, memohon pengampunan dari Allah, dan kita sungguh-sungguh mengampuni orang yang telah menyakiti hati kita dengan tulus hati.
Ketika kita sungguh-sungguh mengampuni orang tersebut, maka Allah Bapa akan mengampuni kita juga. Dicatat di dalam Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Yang terakhir, yang kelima, permohonan untuk menjaga hati. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ayat 4b. Matius menambahkan dengan pernyataan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Matius pasal 6 ayat 13. Yesus mengajarkan kita untuk selalu mencari dan bergantung kepada Allah karena hanya Dia yang dapat membebaskan kita dari kejahatan. Apa yang dapat kita pelajari dari doa yang diajarkan Yesus Kristus? Kita belajar doa yang Yesus ajarkan adalah doa yang singkat, sederhana, dan mudah dimengerti, yang mencakup kebutuhan hidup kita sehari-hari. Inti doa tersebut adalah mengenai relasi Allah dengan kita manusia, mengakui Allah dan kerajaannya yang kudus akan menyadarkan kita akan siapakah diri kita, orang berdosa yang membutuhkan pengampunannya, menyadarkan kita akan Tuhan menghendaki kita untuk merasa cukup dan terus bergantung kepadanya untuk kebutuhan jasmani kita, serta menyerahkan diri kita secara totalitas kepada Allah. Bagaimana kehidupan doa kita selama ini? Ketahuilah, doa yang diajarkan Yesus tidak cukup hanya kita ucapkan pada akhir setiap kebaktian dan persekutuan kita, tetapi akan menjadi sangat bermakna jika kita sungguh-sungguh memahami makna isi doa ini